Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, Anda dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Dan untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saya ingin berbagi satu topik yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa yang tidak mudah sekarang ini, yaitu tentang hati yang bebas, mata yang terang. Ya. Apa maksudnya judul ini ya? Ya, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Kondisi global, ekonomi yang tidak menentu di hari-hari ini. Yaitu membuat kita kadang-kadang menjadi takut, menjadi khawatir di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bebas dari rasa khawatir dan juga bebas dari segala pencitraan yang tidak perlu di dalam anugerah Kristus. Kita akan sama-sama baca di dalam Matius 6 ayat yang ayat 1 sampai 4 dan juga ada bagian yang selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, karena akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa sebentar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keberadaan diri hamba. Biarlah Injil firman Tuhan, Kristus yang menjadi pusat dari pembicaraan kami. Kami menolak setiap pekerjaan si jahat yang berusaha mengganggu hati, pikiran, dan perasaan kami. Keputusan kami untuk mengikut Kristus. Kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memohon, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau menyiapkan hati, pikiran, perasaan, dan keberadaan diri kami untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam hidup yang susah ini tidak mudah, ya. Jadi kita tahu bahwa kita seringkali hidup untuk kadang-kadang di hadapan orang lain, di hadapan dimanapun kita berada, di tempat kerja, di marketplace, ataupun di gereja, di pelayanan. Kadang-kadang kita tercobai. Tercobai untuk apa? Ada suatu kebutuhan kita mendapatkan penerimaan, validasi, aktualisasi diri. Ya, bisa-bisa jadi apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu fokusnya, pusatnya bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Nah ini hati-hati. Jadi kita bisa melakukan perbuatan baik ataupun pelayanan, ibadah, demi untuk mendapatkan pujian, likes, dan pengakuan, penerimaan dari manusia. Nah ini bahaya yang pertama, yaitu pencitraan. Yang kedua, yaitu kita juga berada di dalam situasi di mana kondisi tadi ya, ekonomi global yang tidak baik-baik saja. Itu yang membuat kita itu, ya apa aku ya bisa menghadapi situasi ini. Bagaimana keluargaku tetap cukup, bagaimana aku tetap eksis. Dan kita ingin mengendalikan segala hal, kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan itu yang menimbulkan rasa cemas di dalam hati kita akhir-akhir ini. Bagaimana kita memikirkan tentang harta kita, memikirkan tentang masa depan kita, ataupun keamanan finansial kita. Nah, dua hal ini kalau kita sungguh-sungguh renungkan dan pikirkan dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita harus sadar, kita hanya bisa menemukan rest, damai sejahtera, shalom yang sejati itu ketika kita datang di dalam kasih dan pemeliharaan Bapa di dalam hidup kita. Kalau kita cukup di dalam mengalami penerimaan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, maka kita tidak perlu mengejar pencarian pujian dari manusia. Karena Tuhan cukup dan konten menjadi sesuatu kepuasan di dalam hati kita. Kalau kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya Tuhan yang memimpin masa depan kita, kita juga tahu tidak ada yang perlu kita takutkan dan kita khawatirkan di dalam hidup ini. Nah, jadi kalau kita lihat, kesulitan ini bukan hanya menjadi kesulitan di masa kini. Yang lalu, 2000 tahun yang lalu, dan itu menjadi kehidupan yang berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia itu berusaha untuk mencari jati diri, identitas, kemuliaan, dan penerimaan diri kita. Ya kalau kita baca konteks ayat ini di Matius 6 tadi, orang-orang Farisi melakukan sedekah, memberi, mereka berdoa, berpuasa di depan tempat ibadah supaya dilihat orang. Bahkan mereka berdoa di tempat-tempat umum, di tepi-tepi jalan supaya dilihat orang. Bahwa mereka dianggap sebagai orang yang rohani.
Ketika berpuasa dengan raut muka tertentu, kelihatan kucel gitu ya. Wah, ini lagi puasa ini, Om Farisi satu ini gitu ya. Ya, jadi kita lihat bagaimana mereka berusaha mempertontonkan ibadah itu untuk mencari penerimaan dan kemuliaan diri sendiri. Nah, kalau kita di zaman ini bagaimana? Wah, sedikit-sedikit kita langsung, wah, update sih lah, update dulu lah gitu ya. Lagi pelayanan, lagi WL, fotoin aku lagi WL loh. Di foto, cepret, wah, masuk status hari ini. Lagi pelayanan di gereja, WL atau singer, wah, main musik, bro, ya gitu ya. Jadi, atau kita sedang pergi kemana, traveling, pergi, diupdate lagi ya, diposting di media sosial. Jadi kita seringkali mempublikasikan semua yang privasi dari diri kita, supaya kita mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, istilah itu kita sebut apa sekarang? Flexing. Ya, flexing itu supaya orang lain, ini loh tahu loh, ini loh aku loh updateku begini hari ini, statusku, profilku hari ini bagaimana gitu ya. Baik di WhatsApp, baik di Instagram, TikTok gitu ya. Kita berusaha untuk update ya. Yang kedua yaitu tadi ya tentang keamanan materi. Pada zaman dahulu, kerajaan Roma merupakan kerajaan yang paling invasif untuk berusaha menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Eropa dan Asia. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka berpikir bahwa seluruh kemuliaan, kejayaan, kekayaan itu mereka bisa rebut ketika mereka menaklukkan raja-raja kecil dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan itu yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin menumpuk harta supaya mereka mendapatkan jaminan kehidupan mereka. Materialisme, hedonisme itu yang dikejar dan juga menjadi pemikiran filsafat orang-orang Yunani dan Romawi pada waktu itu. Makanya mereka membuat suatu jalan yang panjang supaya mereka bisa menaklukkan tempat-tempat jajahan mereka. Ya. Dan pada masa kini kita juga demikian. Pada masa kini kita terpancing untuk bagaimana kita bekerja luar biasa, ya, bekerja dengan tanpa henti, workaholic gitu ya, supaya demi sesuap nasi dan sebongkah berlian, gitu ya. Wah, semua dikorbankan. Alah, anak istri di rumah ya sudahlah. Yang penting aku kerja, kan ini aku kerja juga demi mereka juga, gitu ya. Lembur sampai jam 10, jam 9, pulang malam gitu ya. Sudah enggak lihat sampai di rumah istri sudah tidur, anak-anak sudah tidur. Aduh, ya. Ya itulah yang kita lakukan. Kita mengejar kerja sampai 12 jam, kerja sampai 16 jam, lembur, berusaha untuk mencapai pencapaian kemakmuran, kekayaan, materi yang kita kejar. Jadi segala sesuatunya sepertinya gejalanya berubah, tetapi penyakitnya tetap sama pada zaman dulu hingga zaman ini. Kehidupan itu hanya seperti siklus yang berulang dan manusia mengejar hal yang sama, yaitu tentang bagaimana diterima kemuliaan dan mendapat pujian dari orang lain dan juga mencari keamanan secara materi. Dan kita akhirnya mencari pada rasa aman di tempat yang salah. Tapi kita lihat tadi di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Itulah yang menjadi sistem dunia ini. Manusia ketika melakukan sedekah, memberi, mereka sudah mencanangkan atau waktu memberi persembahan, ya kelihatan ketika memberikan persembahan gitu ya. Ataupun ketika sedang menolong orang, mendoakan orang, melayani orang, memberkati orang supaya dipublikasikan dan dilihat oleh orang. Ataupun kita sedang melayani, berdoa, berpuasa, juga supaya dilihat. Padahal itu adalah suatu area yang privat, yang seharusnya menjadi privasi antara kita dengan Tuhan. Ketika kita memberi sesuatu, sistem kerajaan Allah itu tidak sama dengan sistem kerajaan dunia ini.
Sistem upah surga adalah ketika kita memberi dengan tangan kanan kita, tidak perlu tangan kiri kita tahu apa yang kita lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memberi, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita memberi sedekah, ketika kita memberi persembahan atau melayani Tuhan, tidak perlu kita pertontonkan kepada orang lain. Dan Alkitab mengatakan ketika kamu berdoa, masuklah ke ruang tempat kamarmu dan berdoalah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Ketika kita berpuasa, cucilah mukamu supaya orang lain tidak perlu tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Ketika memberi sedekah kita tidak perlu mempertontonkan. Melayani Tuhan, ini loh aku sedang pelayanan, ini loh aku lagi persembahan. Karena ketika kita melakukan semua itu dan dipertontonkan kepada orang lain, ya itulah upahnya Bapak Ibu. Mengerti ya maksudnya ya? Ya sudah, upahmu ya itu, kamu dapat pujian dari tepuk tangan dari orang lain. Tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Ya kita nggak dapat apa-apa di dalam upah kerajaan surga Bapak Ibu. Jadi ketika kita melayani, beribadah, memberikan persembahan, tidak perlu kita pusatkan semua itu untuk ego kita. Kita belajar membawa ulang hati kita ini, mempersembahkan semua itu untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk kemuliaan kita. Ya. Karena Tuhan sudah baik, mengasihi, mengampuni dan melayani kita, maka kita melayani dan beribadah dan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita kalau lihat ya gambaran ini, dikatakan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang ada pada dunia ini, ngengat dan karat, itu yang akan merusakkannya. Saya ingat sekali buku-buku saya simpan di lemari, dan rumah saya, di lemari baju dan lemari kusen dari pintu rumah itu tiba-tiba habis dimakan oleh rayap gitu ya. Semua koleksi buku-buku rohani yang seharusnya saya baca malah dibaca sama rayap itu ya. Jadi saya belum sempat baca, waduh rusak semua buku gue, waduh. Dan lemari pakaian, kusen, waduh rusak habis. Keropos dimakan oleh rayap. Dan semua yang kita simpan dengan dunia ini, semuanya akan habis, lenyap Bapak Ibu. Alexander the Great, waktu dia menaklukkan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, dia sampai di suatu titik, dia berada di tepi laut yang luas dan dia mengatakan, mengapa aku sampai di sini saja? Dan tidak ada lagi kerajaan yang bisa aku taklukkan. Dan dia dicatat sebagai raja yang tidak pernah kalah di dalam peperangan. Alexander the Great. Dan bangsa-bangsa takut dan takluk kepada dia. Tetapi di usia 32 tahun, dia kemudian mengalami demam yang luar biasa. 2 minggu dia tidak bisa bangun. Dan menurut pemikiran dan perkiraan kita, kemungkinan Alexander the Great itu kena malaria atau sakit tipes dan juga mungkin juga kena Guillain-Barré syndrome, artinya sampai dia tidak bisa bangun dan lumpuh gitu ya. Sehingga pada masa itu belum ada pengobatan yang baik, sehingga dalam 2 minggu setelah dia demam, dia akhirnya mati. Tapi sebelum dia mati dan dalam keadaan sekarat dia mengatakan, ketika engkau mengiring aku, menguburkan aku, keluarkanlah tanganku. Biarlah semua orang melihat, ternyata semua pencapaianku, semua yang ada padaku dalam semua kekuasaan yang aku taklukkan, aku mati dengan tidak membawa apa-apa. Salomo, kalau kita lihat, tidak ada raja Israel yang sebesar Salomo. Dalam semua kekayaannya, semua hikmatnya, dan juga termasuk istri-istrinya. Tidak ada raja yang sampai punya 1000 istri seperti Salomo. Tetapi dia di dalam kitab Pengkhotbah menulis bahwa semua kehidupan di bawah matahari ini sia-sia. Hevel, semuanya sia-sia. Karena ketika aku berkuasa nanti pada akhirnya
ada orang lain yang menggantikan aku. Tidak akan aku bisa berkuasa selama-lamanya. Semua pencapaianku, kemuliaanku, hikmatku, semua kerajaanku, semua pengawalku dan semua kejayaan yang aku miliki, pada akhirnya akan habis lenyap seperti uap. Sehingga pengkhotbah ataupun Raja Salomo akhirnya menyimpulkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena kamu tahu bahwa semua hidupmu pada akhirnya akan berakhir. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua yang ada pada dunia ini akan habis lenyap. 2 Petrus 3, Rasul Petrus mengingatkan pada hari Tuhan, langit dan bumi ini akan habis dibakar oleh api dan dihukum oleh Tuhan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Jadi kalau kita Bapak Ibu mengejar apa yang ada pada dunia ini, kedudukan, tahta, semua posisi yang terbaik, kekayaan yang paling hebat sekalipun, semuanya akan dihancurkan dan dihabiskan lenyap oleh penghakiman Allah. Jadi apa yang Bapak Ibu mau coba kejar? Alexander the Great sudah menceritakan hidupnya, Salomo sudah menceritakan hidupnya di dalam kitab Salomo, Petrus sudah memperingatkan kita tentang hari Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita kejar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang-kadang kita tahu, kalau kita kepingin tahu apa yang menjadi dewa atau berhala kita, atau idol kita di dalam hidup kita adalah seberapa banyak saya menginvestasikan waktu saya, seberapa banyak saya memberikan uang saya untuk melakukan hal itu atau mengejar hal itu. Itulah yang menjadi dewa di dalam hidup saya. Itulah yang menjadi Allah, ilah di dalam hidup saya atau idol di dalam hidup saya. Apakah Tuhan yang menjadi harta kita yang sungguh-sungguh kita kejar, ataukah harta di dunia ini yang akan habis lenyap dan akan dihukum oleh Tuhan? Apakah kita sedang mengejar yang kekal, yang aman, yang selama-lamanya waktu dan tenaga dan uang kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang kita layani dan kita muridkan di dalam Tuhan? Itulah yang bernilai kekal. Jiwa manusia ini, jiwa kita ini yang kekal. Kalau kita sedang melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar kita dan memuridkan mereka, itulah yang bernilai kekal di hadapan Allah. Bukan apa yang ada pada dunia ini. Pasangan kita, anak-anak kita yang kita layani, kita kasihi, kita ayomi sebagai suami ataupun istri yang melayani suami dan anak-anaknya, mereka lah yang bernilai kekal dan kita perlu layani dan kita berkati di dalam Tuhan. Mereka lah yang menjadi investasi dalam hidup kita. Menjadi pusat di mana kita mengasihi mereka di dalam Tuhan. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi katakan, hati yang bebas dan mata yang terang. Maksudnya apa? Ketika kita fokus pada Tuhan tadi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Kristus, mencari kehadiran Tuhan, keintiman dengan Tuhan yang kita bangun di dalam doa, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan diri kita untuk mendapat pencitraan atau untuk mendapat pujian dari manusia. Ketika kita mengasihi dan melayani Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi dan melayani kita, maka hati kita akan digerakkan oleh kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Matius 5 yang menjadi seri dari khotbah di bukit, yang bagian dari Matius 6 ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Mengatakan di dalam sabda bahagia, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka dia akan beroleh kemurahan. Jadi ketika kita fokus pada Allah, kerajaannya, kehadirannya dalam hidup kita, kehadirannya dalam keluarga kita, kehadirannya dalam pekerjaan kita, kehadirannya di dalam seluruh aktivitas hari-hari kita,
maka dia akan menggerakkan hati kita untuk juga mengasihi. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tapi kalau mata kita gelap, fokus kita adalah uang, mamon. Percayalah Bapak Ibu, jika yang mata yang menjadi terang di dalam seluruh hidup kita ini, penglihatan kita, itu ternyata yang menjadi fokus adalah uang, kekayaan, mamon, prestasi, pencapaian, wanita, laki-laki yang ganteng atau apapun itu ya. Harta, tahta, wanita, laki-laki atau apapun posisi, apapun yang kita kejar. Yakinlah, hati kita tidak akan pernah puas. Melihat suami orang lain, ya ampun suaminya orang ini kok ganteng ya. Kok suamiku kok, ya ampun gak update suamiku ini ya. Lihat istrinya orang lain, waduh kok kulitnya halus, putih, bersih. Istriku, waduh kok pakai dasteran gini ya. Kita tidak mencintai dan menghargai pasangan dan anak-anak kita. Melihat orang lain kita iri, kita kepingin. Lupa di dalam hukum perintah Allah, jangan mengingini apa? Milik sesamamu. Baik hartanya, istrinya, pembantunya, apapun yang menjadi milik orang lain. Itu akan menjadi muncul di dalam ketamakan dan iri hati kita. Kalau kita fokus bukan kepada Tuhan, tetapi pada dunia ini. Kalau mata kita dipenuhi dengan semua akses internet kepada pornografi, percayalah, hati kita tidak akan pernah puas. Itu pernah menjadi masa lalu saya. Saya terikat dengan pornografi, dengan dunia yang begitu gelap, dengan seluruh konten-konten yang begitu merusak pikiran dan hati saya. Sepertinya itu sesaat memuaskan hati saya, tetapi makin saya melakukan itu, intensitasnya makin banyak. Intensitasnya makin lama dan intensitasnya semakin merusak jiwa dan pikiran saya. Jika mata yang menjadi penglihatan dan terang di dalam hidupmu itu gelap, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Maka kita akan diperbudak oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena yang menjadi fokus adalah dunia ini. Yang menjadi fokus adalah harta, tahta, wanita, laki-laki, posisi, kenyamanan, keamanan. Yang padahal semua itu tidak ada yang kekal, semuanya fana dan semuanya akan tergantikan, semuanya akan diganti seluruh kekuasaan, kekayaan kita dan semua pencapaian kita. Dan ketika kita cinta pada uang atau ada apapun yang menjadi idol kita tadi ya, pornografi, seks, makan yang banyak, semua yang menjadi keinginan kita ingin puaskan di dunia ini. Ingatlah bahwa itu akan melahirkan hidup kita semakin gelap dan kita diperbudak oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena keiri hatian dan tamak itu menguasai hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah. Tidak demikian. Yang Tuhan janjikan adalah kita dilepaskan dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah burung itu. Kita lihat gambar ini ya. Burung pipit atau burung gereja atau burung apapun lah yang kecil itu. Pernah enggak beli di pasar itu? Burung yang kecil yang dijual, saya sempat tanya kemarin, Pak berapa harganya? 2.000 ya gitu ya. Pada waktu itu ditulis 2 ekor cuma 1 duit. Enggak ada harganya. Harga yang paling kecil uang pada masa itu dapat 2, bahkan 3 ekor. Begitu murah. Tetapi lihatlah burung di udara itu. Burung pipit, burung gereja itu. Meskipun tidak menabur, tetapi mereka masih bisa hidup. Bunga bakung
tetapi keindahannya melebihi kemegahan baju dari Raja Salomo. Dia tidak memintal, tidak menjahit, tapi warna dan apa yang diciptakan Tuhan itu jauh lebih indah, lebih mulia dari apa yang dapat dibuat oleh manusia. Kalau burung yang tidak berharga itu dan bunga yang rumput yang hari ini ada besok sudah tidak ada, betapa berharganya Bapak, Ibu, dan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karena nilai kita kekal di hadapan Allah. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Kita melebihi dari burung dan bunga yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Allah sampai memilih Yesus untuk mati di kayu salib, untuk menebus kita dari kebinasaan, dari maut, dari dosa, dari segala berhala, dari segala mamon, dari segala hal yang mengikat kita dari dunia ini. Allah mau menebus kita dan supaya kita merdeka, dilepaskan dari ketakutan dan kekhawatiran, dan mengenal Dia sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Penelitian menulis 90% lebih apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu enggak kejadian. Tapi kita begitu takut. Begitu kita ingin mengendalikan segala hal. Mengatur semuanya supaya kita merasa nyaman. Sekolah anak kita berikan yang terbaik, yang paling mahal. Bahkan kita sampai makan aja kita mengirit-ngirit sebagai orang tua. Untuk anak luar biasa, sekolah nasional plus. Kalau baru sekolah internasional. Makan ya kita makan apa adanya lah, makan tahu tempe nggak apa-apa. Yang penting anak kita bisa sekolah yang terbaik. Misalnya itu gitu aja. Apa yang kita maksudnya? Supaya nanti pada waktu masa tua, anak kita ingat kita dipelihara, kita dijaga. Apa betul seperti Bapak Ibu? Yakin bahwa itu bisa terjadi? Kita beri yang terbaik untuk anak kita, the best, yang paling mahal, yang paling bagus. Kita sampai ngirit-ngirit, sampai kita medit kepada diri kita sendiri. Lalu akhirnya suatu saat ternyata anak kita bisa ingat kita, bisa jaminan enggak 100%? Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Berarti kita sedang memberhalakan anak kita. Dan kita menjadikan dia sebagai pusat hidup kita. Yang nanti menjadi jaminan masa depan kita. Jangan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berusaha, bahkan sampai utang, bahkan sampai gesek kartu kredit. Supaya anak kita mendapatkan fasilitas yang terbaik. Padahal kemampuan kita enggak demikian sejauh itu. Maka itu yang menjadi berhala kita dan idol kita, anak-anak kita, mungkin pasangan kita. Bukan Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Bapak Ibu. Kita harus hati-hati, hati kita ini licik. Hati kita ini mudah dibelokkan. Seperti air sungai yang bisa dibelokkan kemana-mana. Tapi ingatlah ketika hatimu kamu serahkan kepada Tuhan. Maka kekhawatiran itu tidak akan menghantui kita. Kita khawatir pun tidak akan menambah 10 tahun, 5 tahun hidup kita. Tidak Bapak Ibu. Tidak menambahkan apapun kekhawatiran itu. Justru kita akan dikuasai oleh ketakutan. Dan kita melihat ketakutan masalah itu lebih besar dari hidup kita. Padahal Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ingatlah Bapak Ibu, janganlah menjadikan apapun menjadi pusat, menjadi berhala, dan menjadi sesuatu yang kita kejar dan kita utamakan. Kecuali hanya Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi kita tahu, kalau kita mengejar Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya itu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan mengatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Tadi, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan Tuhan akan menambahkan itu di dalam hidup kita. Yesuslah yang menjadi jawaban dari 3 penyakit yang ada di dalam hidup kita.
ketika dia melayani kita, ketika dia menjadi daging dan menjadi manusia. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka prajurit itu bertanya, siapakah Yesus? Di mana Yesus? Yesus menjawab siapa? Ini aku Yesus. Ya. Mereka ketika dengar itu langsung jatuh semua. Ketika Yesus menjawab demikian dan menyatakan dirinya. Artinya apa? Kuasa, otoritas Yesus itu besar. Bahkan meskipun dia tidak memanggil malaikat pun, mereka rontok dan jatuh prajurit itu. Yesus mampu mendatangkan malaikat ribuan dan jutaan malaikat untuk menaklukkan musuh pada waktu itu. Tetapi Yesus kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia tahu dia harus menanggung Getsemani, dia harus menanggung Golgota, dia harus menanggung Via Dolorosa. Dia bukan sedang mencari dan mengejar kerajaan dunia ini. Dia sedang memberikan hidupnya kepada Bapa dan mati di kayu salib supaya dia memenangkan banyak jiwa-jiwa di hadapan Allah. Dia membayar harga kita masing-masing, Bapak Ibu kita berharga di mata Tuhan. Bukan demi popularitas dia dan kejayaan dia. Kalau dia mau melakukannya, dia bisa. Yesus, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Tapi Yesus ketika menjadi manusia, dia melepaskan dirinya, kealahannya, keilahiannya, kemewahannya, kebesarannya, kemuliaannya, kejayaannya, dan menjadi miskin, menjadi seperti manusia seperti kita. Dialah harta kita yang sejati, yang tidak bisa diganti dan tidak bisa dicuri oleh orang lain. Dan dialah juga yang menjadi jaminan pemeliharaan hidup kita. Di dalam kitab Roma 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau keselamatan surga itu sudah diberikan kita dengan cuma-cuma dan anugerah dan yang itu yang terbesar. Manakah mungkin segala hal apa yang kita perlukan di dalam hidup ini, Tuhan tidak peduli dengan kita. Apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan pelihara kita. Jika yang terbesar itu sudah Yesus bayar dengan kematiannya, dengan jiwanya, dengan darahnya, maka Bapa juga tidak akan pernah melupakan kita sebagai anak-anaknya. Jadi apa yang harus kita lakukan menjadi penerapan dari apa yang firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah kita ketika sedang melakukan tindakan, melayani, memberkati, bersedekah, memberikan persembahan. Ketika kita beribadah, melayani Tuhan, berdoa, berpuasa, memberi persembahan. Tidak perlu kita mempertontonkan pada orang lain. Tapi kalau kotak persembahannya di depan ya sudah, ya mau, yang memang kotak persembahannya di depan ya kita kasih ya. Tapi nggak perlu kita tonton-tonton gitu. Aku kasih persembahan gitu ya. Di foto sekalian. Nggak perlu. Berdoa pun di depan apa gitu ya, supaya dilihat orang. Nggak perlu Bapak Ibu. Maka itu jadi upah kita kalau kita mau mengejar itu. Kita kehilangan upah di surga. Kehilangan Bapa yang memuji kita pada waktu kita ketemu dengan dia. Engkaulah anakku, hambaku yang setia. Masuklah dalam kerajaanku. Jangan sampai kita kehilangan pujian dan hormat dan sukacita bersama Bapa di surga yang akan kita terima mahkota kemuliaannya. Dan diganti dengan pujian manusia. Jangan Bapak Ibu. Biarlah seluruh persembahan dan tenaga kita yang kita berikan untuk Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan, bukan diri kita. Yang kedua, kita harus mulai mengevaluasi kemana saja keuangan kita selama ini. Persembahan kita kemana? Apakah kita pakai untuk banyak, lebih dipakai untuk kepada ego dan kepentingan diri kita sendiri? Ataukah kita pakai untuk kerajaan Tuhan dan kebenarannya dalam hidup kita? Apakah kita memberikan alokasi untuk investasi kerajaan surga? Dan ketika kita
khawatir itu muncul dalam hati kita, apakah kita mau berdoa dan mengatakan, Tuhan, kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7, ayat yang penting yang menolong kita untuk mengerti tentang kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di situ katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Allah yang pelihara kita. Pemazmur Daud pun pernah menulis, sekian lama aku mengamati, tidak pernah anak cucu orang benar itu meminta-minta, tetapi justru memberkati dan memberi pada banyak orang di sekitarnya. Jadi kita tahu, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita berdoa kepada Tuhan kalau apa yang jadi ketakutan dan kita khawatirkan, kita serahkan pada Tuhan dan pegang janji firman Tuhan itu menjadi jawaban kita bahwa kita percaya hidup kita hari esok ada di dalam tangan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sebab itu juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kamu katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak bekerja dan melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa, menyerahkan hidup kita, penghasilan kita, ataupun kita berdoa untuk hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Tapi kalau nggak mau bekerja, bagaimana Bapak Ibu? Mana ada uang emas jatuh dari surga? Kerincing gitu ya. Ada Bapak Ibu. Bagian kita adalah apa? Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Jadi bukan hanya kita memegang janji Tuhan berdoa lalu selesai. Kita tidak mengerjakan bagian kita. Paulus menegur keras. Kalau kamu nggak kerja, lebih baik kamu nggak usah makan. Karena ada di antara jemaat Tesalonika yang malas dan tidak mau bekerja dan hanya meminta-minta. Maka Paulus menegur dengan keras, bekerjalah. Dari situ kamu tahu bagaimana Allah mencukupi dan memelihara hidupmu. Doa-doa yang kamu naikkan itu Tuhan jawab ketika kamu bekerja. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dan yang terakhir, saya kasih contoh bagaimana kita mengatur keuangan kita Bapak Ibu dalam masa-masa sulit sekarang ini. Saya ingat sekali pada waktu sejak di kampus, di mahasiswa, saya ditolong di perkantas, di navigator. Saya belajar untuk memberikan persembahan kepada mentor saya, kepada guru pembimbing Bible study saya, pemimpin PA saya, pemahaman Alkitab, yang memuridkan saya dalam kelompok-kelompok kecil. Karena saya tahu hidupnya bergantung pada persembahan dan pemberian yang kami berikan. Tidak ada gaji yang tetap yang mereka terima. Tetapi saya ingat sekali pembimbing saya itu melayani siswa-siswa, melayani mahasiswa-mahasiswa. Ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil yang dia muridkan, orang-orang. Saya belajar untuk memberi. Meskipun saya tahu pada waktu saya memberi, saya juga bergumul. Waktu itu uang dari orang tua saya juga nggak cukup, Bapak Ibu. Bukan saya dari keluarga yang kaya, tidak. Waktu kuliah, uang itu pun nggak cukup. Saya harus bekerja, saya harus jadi asisten dosen, saya harus juga ngajar di akademi perawatan untuk menghidupi hidup saya. Supaya cukup. Dari kekurangan dan sepertinya saya itu gak punya uang. Sampai saya ngomong, Tuhan aku mau ngasih, tapi aku pun gak cukup loh Tuhan. Berilah. Apa kamu takut aku memberkati kamu? Aku takut mencukupkan kamu? Aku tidak sanggup memelihara kamu? Beri persembahan. Waktu itu saya belajar untuk memberi persembahan kepada pembimbing saya. Dan memberi persembahan untuk gereja lokal. Jadi kita tahu persembahan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan betul, setiap kali saya memberi justru saya tidak pernah kekurangan. Sampai sekarang ini. Ketika saya melayani Tuhan dan memberi persembahan, tidak pernah Tuhan melupakan saya dan memberkati keluarga kami. Cobalah belajar untuk mengalokasikan untuk tabungan Bapak Ibu.
Selain kita memprioritaskan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, muliakanlah Tuhan dengan harta yang kau dipercayakan kepada kita. Kita belajar untuk menabung. 10-40% kita belajar nabung. Untuk apa nabung? Untuk kita pensiun, supaya jangan sampai kita memberatkan anak-anak kita di masa tua kita. Ya tadi seperti saya omongkan, jangan sampai kita, saya berikan uang sebanyak-banyak untuk anak saya, supaya nanti apa? Ikat tole, engko awak mulai, aku tua peliharaan ganti gitu ya. Jangan gitu Bapak Ibu. Jangan kita bergantung pada anak kita, karena anak kita juga punya pergumulannya sendiri. Mereka juga harus membesarkan anak mereka juga. Jangan kita menggantungkan, makanya kita harus belajar menabung dari sekarang untuk pensiun masa tua kita. Ada BPJS ya yang untuk hari tua itu. Bapak Ibu bisa mulai menabung di situ. Supaya nanti pada waktu kita pensiun ada modal untuk kita bisa berusaha dan mengusahakan pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan di masa tua kita untuk penghasilan. Untuk dana darurat, minimal kita punya 3-6 kali penghasilan dari kita. Misalnya gaji saya UMR 5 juta. Minimal saya harus punya 15-30 juta sebagai dana darurat atau dana cadangan. Kalau ada apa-apa, kalau saya sakit, kalau istri saya sakit, anak saya sakit, ada uang yang bisa dipakai untuk cadangan. Atau tiba-tiba saya di PHK, tiba-tiba saya diberhentikan, tiba-tiba saya kecelakaan, saya nggak bisa bekerja, saya di PHK. Masih ada uang cadangan yang bisa menjadi dana darurat. Kita menabung untuk DP, anak kita waktu kita sekolah masuk SD, SMP, SMA, kuliah, pasti ada uang gedung kan Bapak Ibu? Ada enggak? Makanya kita harus nabung untuk supaya pada waktu kita menabung, kita bisa mencukupkan untuk dana uang masuk studi anak kita. Untuk kesehatan, minimal saya menyarankan Bapak Ibu punya BPJS ya untuk kesehatan asuransi, minimal itu. Sehingga ketika sakit, ketika kita hari tua, kita masih ada pertolongan yang bisa kita pegang. Yang ketiga yaitu pengeluaran produktif, 30-40%, rumah. Saya ingat sekali pada waktu saya memulai bekerja, saya masih tinggal di kontrakan Bapak Ibu. Di Gebang Putih, di ITS itu, ketika saya mulai tinggal di Surabaya. Tidak ada keluarga di Surabaya. Keluarga saya di Malang, keluarga istri saya di Solo. Dan kami belajar untuk mandiri dan bergantung kepada Tuhan. Dan hanya cuma ada teman-teman dari navigator dan teman-teman di gereja yang mensupport kami. Jadi kita tahu bagaimana kita menabung. Saya nabung 1 tahun untuk punya DP untuk ngambil KPR waktu itu. Jadi nggak langsung bisa punya rumah. Masih kontrak dulu, bahkan ngekos dulu mungkin istilahnya ya. Jangan malu Bapak Ibu. Tapi kita menabung sedikit-sedikit sampai akhirnya bisa punya KPR. Ataupun kendaraan motor. Saya ingat sekali waktu saya awal-awal juga bekerja, ya naik motor Bapak Ibu. Enggak malu naik motor. Bahkan saya itu pernah naik motor itu ya, ke Varia itu ya, daerah Krian itu ya. Saya itu sampai jatuh 2 kali. Brak. Karena di jalan saya ngantuk Bapak Ibu. Jadi sambil kerja itu, sampai brak, jatuh. Tapi untung tidak ada mobil, tidak ada apa yang menerima saya. Jadi saya masih hidup sampai sekarang. 2 kali saya sambil nyetir itu ya, naik motor, brak, jatuh saya. Loh tiba-tiba jatuh aku. Ya itu karena saking ngantuk gitu ya, bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi itulah Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dan akhirnya kami mengumpulkan sedikit-sedikit juga beli pertama ya juga mobil second Bapak Ibu. Bukan mobil yang baru gitu enggak. Mobil yang 20-30 juta yang mampu kita beli dari keluarga kita. Supaya istri saya bisa ngajar di UNER menjadi dosen. Karena dia sudah nggak mungkin naik motor dan sudah mulai ada anak-anak. Kita nggak mungkin naik motor terus, kita beli mobil second. Dan nggak langsung beli mobil baru. Kita menabung sedikit setelah beberapa kali ganti mobil baru mobil second yang sering mogok, barulah Tuhan berkati untuk bisa beli mobil baru. Dan itu pun mobil yang paling murah. Ya Pak, Xenia waktu itu ya. Paling murah. Saya nggak pernah memikirkan beli mobil yang mahal-mahal itu enggak. Mobil yang penting fungsinya bisa jalan jadi mobil,
mengantar saya kerja, istri saya kerja, udah cukup, nggak perlu saya beli mobil yang mahal-mahal. Ya, pengeluaran konsumtif, makan, minum, rekreasi. Jadi ini Bapak Ibu, kita coba alokasikan pertama itu tadi untuk Tuhan, untuk tabungan. Di awal kita terima gaji itu langsung ditaruh di pos-pos itu. Jangan pengeluarannya yang didulukan gitu loh. Sampai nggak punya tabungan, sampai nggak punya kita apa yang kita persembahkan ke Tuhan. Nggak punya dana untuk itu tadi, untuk kredit rumah ataupun kendaraan, untuk produktif. Ya, banyak semuanya habis untuk lifestyle kita, untuk flexing supaya dipertontonkan pada orang lain, atau untuk hal-hal yang konsumtif. Untuk sabun, tas, pakai merek tas yang branded, aduh buat apa sih Bapak Ibu? Apa yang mau kita kejar kalau tasnya branded, yang mereknya apa itu, tasnya itu. Sampai saya juga nggak ngerti merek-merek tas itu ya. Buat apa yang kita kejar itu? Lebih baik uang yang kita pakai itu kita persembahkan untuk Tuhan dan banyak menolong orang-orang lain untuk mengenal Kristus. Ya, itulah Bapak Ibu yang kita coba alokasikan dari awal, persembahan, menabung untuk hal-hal yang produktif. Baru yang terakhir untuk hal-hal yang habis pakai, yang konsumtif. Ya Bapak Ibu. Oke, biarlah kita sadar firman Tuhan hari ini membuat kita untuk merasa tenang di dalam Tuhan. Kita merasakan shalom, rest di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan, apa yang kita makan, kita pakai, Tuhan akan tambahkan. Berdoa dan bekerja dan melayani Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Mari kita angkat pujian, Yesus Engkaulah permata hatiku. Biarlah Yesus yang menjadi harta yang berharga di dalam hidup kita. Yesus yang menjadi puncak sukacita dan damai sejahtera kita dan segala kelimpahan dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi Tuhan dan Raja yang memelihara kehidupan kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Bukan harta, tahta, dan dunia yang sedang akan dihancurkan pada masa penghakiman Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan menjadi puncak sukacita, kecukupan, kelimpahan dalam kehidupan kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Peliharalah kehidupan kami ya Tuhan. Cukupkanlah kami. Berkatilah apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Engkau yang membuatnya berhasil ya Tuhan. Dan biarlah itu semua itu menjadi pusat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan memperluas kerajaan-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-Mu setiap kami ya Tuhan. Engkau hadir di dalam keluarga kami. Engkau hadir kerajaan-Mu dalam pekerjaan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus.
Amin.